karirnya pindah ke marketing properti bisa naik ya. Ayo resign sekarang sales ke marketing properti di Promax Batam City. Luar biasa sekali. Halo Sobat Pro, selamat datang di Podcast, properti podcast pertama di Kota Batam. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, sangat luar biasa. Seperti judul, 100 unit plus. 100 unit 1000 nih. 100. Oh. 100.000 ternyata keseluruhan proyek. Dia sendiri menjual 100 unit lebih properti dalam setahun. Siapakah orangnya? Ini dia Ko Julianto. Baik, salam kenal semuanya. Saya Julianto Lim dari marketing atau sales in-house dari PT Puri Global Sukses TBK. Wah, udah TBK ya? Ya, benar sekali. TBK dan kadernya nggak kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Iya, betul-betul meroket penjualannya. Kok bener ya itu 100 unit lebih ya? Ya, benar sekali dalam proses lah ini sebenarnya sih, karena kalau nilai hasil sih 100 sih kadang banyak orang pingin ya menunjukkan bahwa hasilnya itu banyak sekali, tetapi saya lebih ke proses ya, karena setiap orang kan pasti ada lika-likunya, asam garamnya harus kita lalui, baru tentunya ada hasilnya. Jadi semua itu adalah berkat dari Tuhan juga. Iya, hasil dari proses yang udah Koko lalui gitu kan. Itu kalau boleh tahu, properti apa aja? Apakah tanah, gudang, apartemen, properti, ya Pak? Ya, ini berhubungan dengan properti apa aja. Apakah 100 unit itu apa aja? Oke, baik, 100 unitan saya sih pure apartemen. Terus ada yang campur-campur 20-an unit, ada perumahan, terus ada yang lain juga. Jadi campur-campur ya 100 unit plus. Lebih ya. Tapi ku dengar apartemennya sendiri 100 ya? Iya, benar. Apartemennya bos. Sebenarnya nggak sampai. Gila. Kita hitung-hitungan ya. 100 unit setahun. Oke. Bagi 12 bulan. Bagi 12 bulan. 10. Iya kak? 10 dong. Anggap 10 lah ya. 10. Karena saya 100 plus ya. 1 bulan 10 unit. 1 bulan 30 hari. 10 bagi 3. 30. Berarti berapa tuh? 3 hari closing sebiji. Wah, Kurang lebih. anjay! 3 hari closing 1 unit dong. Kalau hitung-hitungannya ya, kayak gitu ya. Kok itu Ada rumusnya pasti dong. ada rumusnya dong. Ada Bagi dong, jangan tipsnya strike sendiri. Biar teman-teman di luar sana juga ada penjualan ataupun marketing pemula yang pesimis kan. Nah, gimana gitu formulanya biar mereka pecah telur? Oke, baik. Untuk pertanyaan ini sih sebenarnya saya masih pemula ya, masih belajar. Masih hal banyak yang belum bisa, harus belajar dari agent-agent seperti Promax salah satunya yang sangat luar biasa. Saya dulu pernah ikut satu acara ya, waktu sebelum masuk ke PGS, pernah diundang ke sebuah event. Waktu itu saya freelance property, belum masuk ke agent, terus diundang datang. Terus saya melihat ya banyak sekali agent-agent dapat hadiah, reward, terus pencapaian penjualannya begitu luar biasa. Terus mulai saat itu sekitar 6 tahun yang lalu, saya pernah bermimpi saya juga pingin seperti mereka, dapat hadiah seperti itu, dapat reward seperti itu dari hasil keringat sendiri. Terus mulai saat itu saya mulai membuat 10 manfaat ketika kalau orang lain beli properti sama saya. Itu apa saja? Yang pertama, salah satu adalah kita harus fast respon. Jadi setiap konsumen yang WA saya masuk, usahakan saya balas chat itu tidak lebih dari 1 menit. Waduh, Untuk balas chat. paling kok nggak bisa kemana-mana dong, tungguin chat aja dong. Jadi Kalau jam tidur gimana ya? Pas chatnya di jam tidur gimana? Kok udah tidur siang kan? Jadi pelayanannya juga waktunya ya, biasanya saya batasi antara jam 6.30 pagi sampai pelayanan jam 11 malam paling mentoknya. 30 pagi, saya masih molor. Yang 11 malam saya udah lagi main game.
Terus untuk yang cara-cara balas supaya cepat, biasanya saya jarang pakai ketik ya, lebih kebanyakan pakai voice note. Karena lebih cepat, informasi lebih jelas dan akurat. Jadi apapun yang konsumen dapat juga bisa mengetahui intonasi nada kita. Kalau WA kan balasnya kadang konsumen atau klien juga lagi sibuk, jadi kurang concern begitu. Kalau dengar informasi terserap, lebih cepat decision making gitu. Jadi cepat ambil keputusan. Terus yang kedua, misalnya saya udah balik nih konsumen, kalau sibuk nih mau antar dokumen, mau antar kwitansi, atau mau ketemuan untuk bahas-bahas lebih lanjut lagi. After sales saya tetap melayani dengan setulus hati gitu. Wah, gila. Yang voice note itu nggak kepikiran ya? Kalau aku biasanya konsumen minta, saya langsung kirim PDF-nya. Sama videomu. Enggak. Oke, Langsung video ya. Bagus Juga ya, boleh juga, boleh. Kita boleh buat video. Nah, tiba-tiba kepikiran ide. Gimana kalau kita buat video PK kita sendiri di YouTube? Jadi kalau orang tanya kita kirim link aja. Pak, seolah-olah orangnya berbicara sama kita kan? Itu nanti lu kan kirim Benar, kan, ya. Pak, misalnya Pak kotanya. Oh, sekalian ya. Masa mau beli rumah nggak ada kuota? Nggak mungkin dong. Nah, wah itu nggak kepikiran sih, gila sih. Kalau agent kan kita lah, pada umumnya kirim PDF, kirim stok, price list. Baca sendiri. Pak, kalau mau order, nih udah lengkap nih. Enggak, aku nggak kayak gitu ya, Pak. Saya biasa Jelasin ya. Ya, jelasin, lebih ke jelasin. Karena sesuatu informasi kadang ya konsumen, kebanyakan sih saya survei, tanya-tanya teman-teman lain, juga introspeksi lah sama empati. Saya duduk di posisi orang lain. Seumpama nih ada orang tawarin sesuatu, kirimnya 30 chat masuk, ting tong, kita akan kaget, lalu kita bacanya pun bingung karena ini apa, kita butuh sesuatu yang harus kita dapat informasi. Lalu saya akan jelaskan satu persatu, misalnya ini project lokasi yang paling penting, yang kedua harga, yang ketiga kita harus kasih tahu lingkungan sekitar ada apa saja. Jadi saya memberi informasi itu dari awal sampai akhir detail. Lalu yang bagus juga saya ngomong, yang nggak bagus juga saya ngomong, supaya konsumen kita jualan jujur, tidak nipu-nipu gitu. Berarti yang nggak bagus tuh proyek lain ya biasanya. Oh tidak. Seumpama contohnya ya kadang ada kurangnya kita kita juga ngomong lah ya, karena memang harus begitu. Karena jangan sesuatu yang konsumen beli, dia harus kepuasan, customer satisfaction yang saya selalu utamakan. Wah, gila. By the way, Koko tuh dari awal dulu karir memang udah properti ya. Pak Pandu udah kenal lama ya, Pak? Lama. Jadi udah berapa lama? 6 tahun ada nggak ya? Ya, ada. Di properti. Di properti ya. Tapi awal memang properti, Pak. Awal saya sih seorang karir dari sembako. Waktu tamat sekolah SMK saya sudah bermain di sembako sales ya. Habis itu saya pindah ke sales chemical. Habis itu pindah-pindah ujungnya ke freelance property dulu. Habis freelance property saya masuk ke salah satu developer yang cukup ternama di Batam. Terus kembangin projectnya. Mana itu? Itu di Paragon Hill. Oh iya, aku pertama Ya. kali kenal Koko ini di Paragon Hill. Oh, 6 tahun lalu gitu, Pak ya. Iya. Berarti dari awal Koko ini emang udah jualan, sales, Basic marketing ya. marketingnya udah ada. Iya. Wah, gila. Berarti sales kalau karirnya pindah ke marketing properti bisa naik ya. Ayo resign sekarang sales ke marketing properti di Promax Batam City. Luar biasa sekali. Dan Batam Center. Ah, iya. Oh, berarti wah gila ya. 6 tahun di Paragon Hill, Iya. kemudian ganti kantor. Iya, benar. Kenapa Paragonnya nggak segitu lama kali ya? Paragon Hill setahun lebih. Habis itu kemana? Habis itu next saya pindah ke di daerah Bukit Permata. Habis itu baru loncat ke PGS. Oh. Ya. Kayaknya ada Mi1 loh. Ada Mi1 developer ya. Oh. Yang di Bengkong tuh apa ya namanya? Oh, Harmony Resident. Iya, itu aku ada ketemu tuh. Kalau yang Bukit Permata aku kurang tahu. Ya. Iya, kalau Harmony itu iya ada. Kings Group ya. Kings Group benar. Ini PGS. Di PGS inilah melejit nama Dudentoli. Gila ya. Itu apa namanya ya? Apakah pengaruh developernya Mungkin lingkungannya chemistry-nya lah. atau pengalaman yang sudah diserap selama ini Semuanya sih. pas di PGS ini lah kan? Dihajar apa belum? Iya. Iya gue ya. Atau
bisa jadi bonusnya gede. Gede. Wah, tunjangan yang ini kan, ini gede ini. Intinya sih salah satu yang saya belajar ya teman-teman adalah dari yayasan. Biasanya kan saya suka ke yayasan. Kalau masing-masing kan kita punya agama, tentunya saya percaya sama Tuhan lah. Hengki tidak. Oh, enggak ya? Agama. Kok katanya tadi ada 10 strategi ya? Iya, Kayaknya benar. kita potong ya tadi. Iya. Oke, ini masuk keempat. Strategi keempat itu adalah bagaimana setiap kali ya konsumen pasti banyak pertanyaan yang sebelum beli properti. Nah, kita nggak jual kayak pasar ya, barang yang langsung beli, langsung kita kasih barang. Tapi kita adalah nilai yang cukup besar, jadi pertimbangannya juga cukup panjang. Ada yang bahkan harus tanya keluarga, tanya istri, tanya saudara. Begitu banyak pertanyaan sekali. Jadi saya memahami. Ada yang tanya Dewa. Kelas tinggi itu biasanya. Iya. Dewa, dia mau feng shui, itu kelas tinggi. Iya, Lanjut kok, sorry. Oke, biasanya begitu saya akan jelaskan dari awal beli properti, ya, terus ada dokumen apa yang harus dia tanda tangan, terus sampai serah terima kunci, terus sampai satu full set lah, apa biaya yang harus dibayar, BPHTB, biaya angkat kredit, AJB, notaris, saya jelasin. Ngomong di depan berarti ya. Ngomong di depan. Ya, banyak itu ada kejadian, bukan karena marketingnya itu sengaja, tapi lupa jelasin. Atau awal-awal pemula ya Pak ya. Kita kan nggak kepikiran ya. Itu biasa sih marketing yang baru pertama kali. Iya, pertama marketingnya baru, customernya juga baru pertama beli. Yes. Iya kan, ketemu tuh, pas tuh. Nggak tahu deh kira yang dibayar adalah sesuai yang di price list saja. Iya. Dan biasanya juga developer di price list kecil kali, DB lainnya. Bener kan? Bener ya, kecil sekali. Jadi, tapi bukan karena developernya menyembunyikan, Ya, tapi biar yang menjual bekerja. Benar. Untuk jelasin. benar sekali. Itu poinnya. Bener nggak Kak? Benar. Jadi kok jelasin di depan itu ya? Jelasin depan edukasi. Jadi teman-teman begitu kita edukasi ya, tidak menutup kemungkinan karena pelayanan kita begitu spektakuler, begitu jelas, detail, konsumen itu akan referensi. Biasanya selalu dapat referensi dan closing akan bertubi-tubi. Oke, kalau referensi, Koko minta apa mereka kasih sendiri? Biasanya mereka karena lihat pelayanan ya. Biasanya kan mereka katakan kalau lewat agent biasa saya dapat karena pelayanan bagus, karena sangat tanggung jawab, komitmen. Biasa mereka kasih saya full, jadi nggak ambil apapun. Karena juga segan. Karena Anda sopan, dia juga jadinya segan gitu. Karena sopan, saya segan. Semboyan itu ya. Oke kok, next. Next yang kelima, biasanya konsumen kan ada kendala nih. Kadang keluarganya nggak ada kendaraan atau misalnya sudah ada yang sudah pergi kerja, misalnya anaknya ya. Jadi saya gratis antar jemput ke lokasi, bawa pergi makan, bawa pulang rumah. Nggak deal nggak apa-apa. Yang penting konsumen mengetahui produk kita dan lokasi dan dia senang gitu. Dan kita sudah memberi pelayanan terbaik kita ya. Benar, support lah, support full. Itu kalau konsumennya pun nggak beli, dia bisa referensi. Benar Karena sekali. dia lihat usaha kita ya. Wah. Next yang keenam itu adalah konsumen jika ada minta video update progress ya. Biasa kalau sekali close, biasa kita kan marketing selalu ya biarin begitu, cari yang baru. Saya tetap update progress video di lapangan, lalu kasih tahu penjelasan kapan serah terima kunci, lalu sampai kemana saja project kita sudah berjalan, saya selalu kirim ke konsumen. Jadi saya ada bikin namanya broadcast group. Jadi broadcast group itu ada konsumen yang sudah beli, misalnya nih udah beli apartemen 1000-an unit. Biasanya per 1 minggu atau per 3 hari saya akan ke project, kadang ada yang progres baru saya akan kirimin, jadi konsumennya puas, beli sambil cicil sambil melihat progresnya gitu. Oke, jadi itu kirim progresnya untuk orang yang sudah beli aja atau semua? Kalau untuk progresnya, untuk yang sudah beli ada, yang belum beli juga saya kirimkan. Oh, update juga ya? Update juga, ya. Biar orang tuh nyesel waktu nggak beli. Aduh, aku nggak beli, padahal rupanya udah mau jadi. Terus kalau untuk yang kayak broadcast tadi kan biasanya sih ada konsumen beberapa kan mereka kan nge-lock tuh ya. Iya. Itu gimana nih cara browser itu tuh untuk Atau dibiarin? atau dibiarin? Oke. Kan ada yang broadcast saya terima dia kan. Benar. Kalau gua biarin, kalau gua biasanya, nah ya udah terima enggak, ataupun ada yang cek satu-satu. Iya, mana tahu kan. Saking ada ini apa ketulusannya itu, dia lihat nggak ada, kirim lagi dia.
Ya, Gitu. benar sekali. Kadang salah satu yaitu terlalu spam atau terlalu banyak kiriman, orang akan merasa terganggu ya. Biasanya saya kirim sesuatu itu saya akan ke lokasi project, syuting, berbicara. Jadi kita punya video itu lebih kurang yang 1 menit atau 30 detik sampai 40 detik lah. Kita merangkum, menjelaskan sambil kita ke lapangan. Jadi satu video yang kita kirim itu informasi itu sangat akurat dan detail. Jadi saya nggak kirim banyak, sekali kirim 5 file, 6 file. Jadi dia akan merasa terganggu. Jadi biasa saya menjaga konsumen juga. Jadi itu menghindari untuk orang blok kita salah satu gitu. Berarti jarang di blog artinya. Karena nggak spam. Bukan masalah kan kalau broadcast kan ada ini. Ada dia bukan karena merasa spam, tapi memang dari awal dia udah. broadcast, kalau kita bikin list broadcast, biasa tuh ada yang setting tidak terima broadcast. Iya, dia dari awal udah set itu ya, bukan Ya. karena kita spam loh. Benar. Tapi dari awal dia memang nggak mau terima broadcast. Salah satu juga saya ada japri ya, kadang ada japri masing-masing tanya kabar, udah makan belum. Jadi nggak seputaran kirim-kirim terus. Seputaran tanya kabar, kerja apa, oh Koko lagi ini nggak, kira-kira ada waktu, ajak ketemuan lah ngopi-ngopi gitu, agak santai. Jadi kalau ketemuan itu saya lebih sering ketemu konsumen karena lebih enak. Ketemunya di kantor apa di tempat makan? Di kafe kebanyakan sih. Banyak kok tuh. Sekali. Soalnya banyak juga. Itu sekali panggil biasa pasti langsung meja bundar tuh. Kalau manggil steam. Karena ramai konsumennya kan. Kayak satu-satu ketemu kan habis waktu. Sekaligus lah. Steamboat kita. Kayaknya nggak semua kan, ya, saya strategi lainnya nanti kita nanya ini. Oh iya. Next ya. Oke, next yang ketujuh, misalnya konsumen janjian waktu ketemu nih, kadang kan konsumen sibuk, terus kadang dia hanya bisa waktu di kantor, ya udah saya sesuaikan, saya mampir ke kantor. Kalau nggak bisa, habis pulang kerja, dia ada waktu, misalnya spare 1 jam, biasanya saya akan informasikan paling ketemu saya, kalau misalnya sibuknya saya bisa setengah jam aja. Ya paling singkat harus setengah jam, karena kita harus product knowledge, harus presentasi, ini penting sekali, karena harus penjelasan, baru dia dapat informasi. Oh, Koko usahakan ketemu. Ya, usahakan ketemu, lebih bagus sih begitu. Itu untuk konsumen yang belum beli atau yang sudah beli? Yang belum beli, kita usahakan ketemu. Ya, ketemu sekali lah, karena kalau ketemu kan kita lepas ngomongnya, lebih galinya lebih dapat gitu. Yang enak tuh orang yang di kantor. Bapak di kantor udah berapa orang? 10. Saya ke kantor aja, Pak. Bungkus. Iya dong. Lebih enak kan? Sebenarnya. Benar-benar. Oh, kepikiran ya. Ajar deh. Oke, yang ke-8 itu biasa kalau konsumen, mohon maaf kan sekarang pandemi, kadang yang mau ajak ketemuan susah, lihat lokasi juga susah, nggak mau ketemuan, bahkan sentuhan jabatan tangan pun nggak bisa kan. Ya udah, saya akan sediakan Zoom meeting. Jadi saya akan presentasi lewat Zoom. Jadi akan undang invite mereka seperti biasa untuk Zoom meeting, saya akan jelaskan. Bahkan ke lokasi pun saya pakai Zoom. Artinya apa? Sambil survei, melihat lingkungan sekitar, saya akan tunjukkan sambil jelaskan. Memang agak kurang leluasa, tetapi bantuan internet kita bisa memakai segalanya untuk bisa closing. Bisa memaksimalkan pekerjaan kita. Benar sekali, ya. Itu bahkan orang luar kota pun bisa ya. Ya, bisa. Mengikuti prosesnya. Wah, ngerti Zoom, nggak kepikiran ya. Udah video call aja malas. Apalagi Zoom. Lanjut yang ke-9. Yang ke-9 itu saya selalu utamakan itu ada 3 S yang saya lakukan selama ini. Yang pertama, kalau ketemu konsumen harus selalu senyum. Ya, karena senyum itu ada satu aura positif yang bisa kita keluarkan ketika ketemu orang. Orang sentuhan pertama itu adalah bisa kita tahu ya, itu dari senyuman kita, mimik wajah. Karena sekarang kan pakai masker. Jadi kalau kita senyuman, wajah kita juga akan lebih cerah. Tapi kalau kita bawaannya agak grogi, agak pesimis, closing nggak ya? Closingnya itu urusan nanti. Jadi kita utamakan service dulu. Ya, senyum, bawaannya santai. Yang S kedua itu adalah kita bawaannya harus benar-benar santai. Ya, kayak biasa. Misalnya kita sama pacar kita atau sama apa. Misalnya contoh aja, kita mau kejar pacar kita akan usahakan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Ya, sesuatu. Ya, seperti itulah konsumen itu seperti pacar, tapi bukan kita tembak mereka ya. Jadi artinya gawat nanti seperti itu. Jadi kita gunakan segala cara untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sama halnya pelayanan terbaik. Yang S ketiga itu segala S cara. ketiga itu adalah
Yang ketiga S itu adalah senang dengan hati ketulusan melayanin. Wow. Karena kalau begitu kita tulus, orang akan merasakan energi positif itu bisa ditularkan dari seseorang yang kalau kita ngomongnya semangat, dia juga energinya semangat. Karena kalau kita lantang, akan terasa produk kita dari yang biasa-biasa saja, dia lihat ya, kalau konsumen lihat biasa-biasa lokasi, tapi dia bisa tersentuh untuk mau beli. Kenapa? Karena lama-lama akan terbuat emosional buying-nya muncul. Iya. Ya. Emosionalnya kena. Itu urusan closing. nanti. Iya, tinggal tunggu waktu. Wah, 3S ya. Ya. Bisa terakhir nih, ke-10 nih. Oke, yang ke-10 yang terakhir itu adalah jam pelayanan kerja saya. Biasa kalau saya sebagai sales in-house hanya ditetapkan jam kerja 8 jam. Tapi saya tetapkan sendiri pelayanan saya jam 6.30 pagi. Biasa saya udah bangun pagi ya. Udah pelayanan sampai paling malam saya balas chat jam 11 malam. Jadi saya close gitu. Gila, dari Kalah nih kamu nih. Iya. Bekerjalah ketika yang lain lagi tidur. Itu dia. Ya kan, kok ya? Gak ada sebuah yang gitu ya. Orang selalu bilang, burung pagi selalu mendapatkan makan terlebih dahulu. Iya, mungkin sebuah yang itu juga kan. Bagi yang, apa namanya tuh, istilah-istilah Chinese kan banyak itu biasanya. Itu bagus-bagus dalam-dalam artinya. Apalagi diaplikasikan di pekerjaan sehari-hari. Benar sekali. Yang berikutnya apa ya kita ya? Terus Koko kan dengar-dengar vegetarian. Benar. Ini masih ada hubungan. Karena aku ingin tanya, orang vegetarian kan nggak gampang gitu loh. Maksudnya ketemu konsumen, Pak. Ya. Konsumen kan pasti ajak makan gitu. Konsumen mayoritas nggak vegetarian. Benar. Bisa dia ajak makan daging, bisa dia ajak minum bir, benar nggak? Ya maksudnya ibaratnya kan ada entertain segala macam. Iya. Benar. Apalagi nih, yang setahu saya dari in-house kan ada sering keluar Ya. kota. Nah, itu salah satunya. Kendala. Pasti ada kendala loh. Bisa. Ada kendala kalau misalnya itu nggak dapat makanan vegan di situ, gimana nih kira-kira? Iya, apakah jadi kendala? Tapi itu closingnya tetap jalan terus loh. Ya, makanya itu. Oke, baik. Kalau untuk vegetarian sih dari 2008 saya udah vegetarian sampai sekarang lebih kurang sudah 15 tahun, 14 tahun lah. Oke, untuk vegetarian ini kadang ya konsumen memang begitu ya. Kadang saya ketemu di food court ya. Beliau lagi minum bir ya tawarin minum bir. Jadi saya jujur aja karena kan chemistry seseorang itu bisa terbentuk karena energi itu bisa ditular. Jadi saya ngomong, "Maaf Pak, saya vegetarian. Jadi belum bisa minum bir." Jadi dia menghargai juga, gak apa-apa. Ini dipesanin juga yang lain gitu. Artinya mau teh bunga atau jus atau apa minuman dia menghargai karena closing deal itu kadang memang bisa dari hubungan ya. Tapi hubungan itu tercipta bukan karena satu minuman. Kita harus edukasi konsumen ya begitu. Karena konsumen saya ketemu ya biasa selalu begitu. Kalau mau traktir makan juga bisa. Misalnya yang non VG punya tempat kadang kita suruh spesial masak yang VG juga bisa sekarang. Lebih gampang, lebih mudah. Iya, karena di Batam vegetarian rata-rata orang terima. Iya, benar. Di mana-mana loh. Batam ini paling, menurut saya yang vegetarian udah lama juga, paling open lah. Orang mau vegan paling gampang di Batam. Berarti selain konsumennya kan memaklumi ya. Iya, benar. Karena kita juga maklumi dia duluan. Iya, Dia kan nggak VG ya. benar. Kita tawarin, mau minum makan apa gitu ya. Wah, itu. Tapi kalau keluar kota gimana nih? Oke, kalau keluar kota lebih gampang karena kan sekarang ada aplikasi GrabFood, Gojek, jadi kita pesan bisa ngantar segera gitu, lebih memudahkan. Terus sama kalau keluar kota yang seperti ini juga kita ke tempat non VG, dia kadang bisa masak juga khusus VG. Yang penting kita titip pesan. Gampang lah sekarang. Ya, sudah mudah. Pertanyaanku, kan ada keluar kota tuh, Ya. roadshow ya. Ya. Itu apa? Ngaruh nggak penjualannya? Kalau keluar kota sih nggak gitu ngaruh ya. Kalau Koko bilang bagus tadi, kita mau keluar kota. Ada alasan untuk jangan di keluar kota, padahal jalan. Ternyata nggak gitu bagus ya. Bagus juga sih, karena tergantung masing-masing orang ya. Karena keluar kota juga ada closing deal. Cuma bedanya dengan yang di tempat lokal kita pasti berbeda. Karena orang lebih tahu lingkungan. Kalau keluar kota kan kita menjelaskan sesuatu itu dengan meyakinin orang. Karena nggak pernah datang sama sekali misalnya. Ya, gitu. Jadi pasti ada sedikit perbedaan lah. Tapi kalau kita usaha pasti ada closing. Tapi Koko pamer di sana pameran atau
seminar. Biasanya kalau kita keluar kota kita lebih kebanyakan roadshow, seperti contoh kita sewa hotel gathering. Tapi sebelum gathering ada sebagian waktu, kurun waktu 1-2 hari kita akan cari database baru, undang konsumen yang di kota tersebut untuk hadir ke acara. Kalau misalnya nggak bisa hadir ke acara toh, kita langsung presentasi di tempat. Kalau bisa di-link di tempat lebih baik. Atau misalnya kita ada saudara di sana, kita juga bisa minta referensi untuk undang ke acara. Dan di acara itu akan ada full set presentasi, video segala macam, ada pembicaranya. Nah, itu lebih kena atmosfer dari gathering itu akan memancing konsumen. Ketika ada yang beli akan terbawa suasana emosional buyingnya. Oh, bukan dari sini dulu ya. Makanya itu kan tadi jadi pikiran loh. Gimana dia undang orang ya ke sana. Nah, sebenarnya sih ada beberapa cara juga lah ya. Mungkin juga dari Batam, mereka juga udah mulai lobby-lobby. Terus mereka udah dapat database sekitar segini lah, kira-kira ada berapa banyak. Terus ke lokasi, mereka harus door to door lagi. Dan sebelum acara hari H ya. Benar. Gitu kan. Biasa gitu. Iya. Ya. Habis nanti pas hari H, ternyata tinggal datang aja. Ya, benar. Kita kan tanya-tanya, biar kita nanti roadshow. Biasa sih kalau kita dari agent mau rusuh, kita harus minta developer Sponsor. Ayo PGS sponsor kita. Jangan pakai in-house. Atau sekali-sekali bawa in-house, bawa kita juga. Luar biasa ya. Biar persaingannya ketat. Karena in-house itu comfort zone, tidak ada saingan. Ya, developer in-house terlalu nyaman. Harus ada agent. Luar biasa. Yang terakhir nih, kalau kan penjual banyak nih. Ya. Nah, dari biasanya ya, kalau dari agent kan biasa kan ada banyak jual, pasti ada berapa persen tuh yang cancel. Ya. Wah, Ya. itu. Nah, kalau dari Bro Juana sendiri gimana nih kira-kira? Apakah terjadi kasus begitu juga? Oke, karena kan saya komitmen dari awal penjelasan produk detail, informasi detail. Jadi konsumen tuh saya nggak kejar closing banyak, tapi saya kejar konsumen tuh punya kualitas. Artinya mereka beli properti, saya mengedukasi. Ya, seperti salah satu produk ya kita di lapangan, kita kasih contohnya Honda. Ya, Honda orang selalu edukasi. Ya, artinya apa? Orang beli Honda itu bukan motor ya. Dulu kalau Honda disebut itu motor, tapi ada mobil. Dia edukasi. Jadi edukasi itu bisa terbentuk karena nggak sekurung waktu, karena butuh 1 tahun atau 2 tahun mengedukasi. Sama setiap hari saya menge-branding diri sendiri, juga mengedukasi konsumen. Yang membeli properti itu adalah kita membeli aset yang bisa terus bertumbuh. Bedanya kalau kita beli produk-produk yang lain ya, kadang ada yang nilainya bisa turun. Ya. Jadi kalau untuk yang cancel sih agak jarang kalau di tempat saya ya, karena ada pun kadang 1 aja, kadang gitu, A2 gitu, agak jarang, tipis. Karena udah masuk cicilan ke-5, ke-10, jadi nggak mungkin cancel sih saya nilai, ya begitu. Kita udah jualan dikit, cancel lagi, sedih gitu. Tapi untuk ya so far penjualan promes yang cancel cuma 1-2. Iya, betul. Tapi mungkin gini, kalau Ko Julianto ini dia edukasi di awal. Ya. Lu pertimbangkan baik-baik, hitungin baik-baik, jangan sampai di tengah jalan cancel. Benar. Itu edukasinya kan. Ya. Akhirnya mereka Ada force major ya. Ya. Force major tiba-tiba ya. udah bayar berapa panjang, terus tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Ya. Itu kan cerita ya. Tapi yang cancel pun ya kadang dari konsumen saya tanya alasannya kenapa Bu? Karena mohon maaf mama saya lagi kena stroke. Oh ya itu nggak boleh buat ya, karena kondisi yang sangat darurat. Ya ada kondisi keluarga yang ini kan. Jadi saya memahami itu nggak apa-apa. Apalagi kemarin pandemi, ada usahanya yang terganggu. Benar, gitu ya. benar. Tapi dari awal itu udah kemungkinan kecil dia cancel itu karena dari awal udah dijelasin. Ya. Jadi lu jangan, kan ada beberapa Cancel karena kecewa. bukan Pak, ada marketing itu bisa juga, ada yang marketingnya itu dari awal demi closing. Bisa Bapak usahain aja gitu loh. Jadi mereka memaksa, mereka tidak mengedukasi. Ujung-ujungnya orang tersebut cancel di tengah jalan. Benar. Yang ajak dia juga harus cari take over. Iya Ya benar. kan? Itu menjadi sebuah PR jadinya, jadi 2 kali kerja. Benar. Dan akhirnya ketika dia mau jual lagi kan susah. Ya. Gitu. Jadi ada juga yang kecewa seperti Bapak bilang tadi, di tengah jalan apakah dia tidak update progress. Benar. Nah, Bisa makanya jadi. Ko Julianto ini menerapkan after sales service, di mana setelah closing dia
A. Atau informasi yang diberikan tidak sesuai. Iya, benar. Bisa jadi juga begitu. Jadi benar-benar clear di awal. Clear di awal. Bukan pahit di awal ya, tapi clear di awal. Beda, pahit di awal, ya kita ngomong buruk semua, orang pasti nggak beli. Terus Koko dulu sempat freelance ya? Iya, sempat freelance, benar. Berapa lama kok? Kalau freelance hitung-hitung 2 tahun ada, karena waktu itu ada jual produk beberapa developer. Saya pernah merasakan freelance itu seperti hidup di dunia agent juga ya, karena jual banyak produk. Jadi saya merasakan, saya orangnya lebih tipikal kebanyakan main di developer, jadi lebih fokus. Karena kalau di developer saya di challenge oleh waktu yang terikat. Kalau freelance kan waktu yang bebas. Jadi kalau saya waktu yang terikat, maka saya bisa memacu diri sendiri untuk lebih disiplin, lebih konsisten, lebih fokus mengerjakan sesuatu. Jadi terbiasa begitu. Tapi developer ya ada satu sisi juga, produk kita ya di dalam lingkungan developer. Jadi saya belajar setiap hari, ada waktu saya lihat di YouTube gimana cara jualan yang handal, jadi top sell, jadi banyak, jadi menjelaskan sesuatu ke konsumen itu lebih yakin. Jadi barang kita itu bisa dijual itu semuanya dimanapun lokasi, tergantung ketemu sama orang yang mana. Karena kalau ketemu dengan orang yang benar-benar bisa memberikan mindset, wawasan yang terbuka, konsumen dari barang yang kita misalnya dia anggap biasa-biasa saja, dia bisa jadi warm, bisa jadi hot, terakhir bisa terjadi dealing juga. Berarti dia memilih developer, pokoknya memilih in-house karena ada tantangannya, waktu yang terbatas, produk yang terbatas. Waktu yang terikat. Iya, waktu yang terikat. Jadi kalau agent udah bebas waktu, Bebas produk. kalau Kalau nggak jualan lagi, amsyong lah. sama ngomong, bener ya? Benar. Apalagi untuk marketing selain properti, ya nggak? Yang kadang banyak jenisnya, terus harganya nggak semahal properti. Benar. Masa nggak bisa sukses? Ya kan? Jadi podcast kita ini sebenarnya tips-tips dari Ko Julianto ini bukan hanya untuk marketing properti sebenarnya. Kalau orang bisa nangkap, yang jiwa salesnya itu terpanggil, ada jiwa marketingnya, pasti bisa nangkap barang ini bukan untuk properti aja, yang ke 10 strategi tadi itu. Iya, benar. Bisa diterapkan di semua produk. Iya, semua aspek penjualan lah. Penjualan. Gila. Kok ada mau masuk promen nggak? Waduh, pertanyaan ini sangat to the point ya. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Ya. Kena headshot. Oke, kalau untuk agent, dia luar biasa, saya salut. Karena ketika saya melihat agent itu adalah seperti melihat produknya berlimpah, berkahnya tentunya juga berlimpah, rezeki juga berlimpah. Tapi saya percaya dimanapun, asalkan kita jaga karakter, chemistry, terus kita branding ke orang lain. Misalnya kita udah terkenal dengan karakter yang jujur, yang jelaskan sesuatu itu detail, terus orangnya yang baik ya ngomong baik, yang buruk ya ngomong buruknya, apa adanya lah. Kita nggak karang-karang cerita atau apa, ya apa adanya konsumen terima ya seperti itu. Jadi otomatis saya percaya konsumen pasti akan memilih kita, walaupun baik itu di agent, baik di in-house tuh sama saja. Terus yang salah satu adalah saya belajar di yayasan, itu biasanya ada namanya hukum sebab akibat. Misalnya contoh hari ini kita tanam durian, besoknya juga akan tumbuh buah durian. Kita tanam jengkol, tumbuhnya juga jengkol. Tak mungkin kita tanam jengkol besok tumbuh durian. Ya, mustahil. Jadi apa yang hari ini kita tanam, hari ini yang kita berikan yang terbaik, panennya juga akan terbaik, hasilnya juga akan memuaskan, membuat kita dapat berkah yang sangat besar. Amin. 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 Semoga setelah podcast ini terjadi penjualan yang gede, terutama di Promax ya, dan marketing lainnya. Benar, benar. Sangat bermanfaat lah, sangat luar biasa. Positive vibes ya. Iya, positive vibe. Ko Julianto ini, wah, gede banget. Itu kalau kalian bisa menerapkan, apalagi kalian bisa menerapkan dengan berkali lipat, itu lebih gila lagi. Dengan strategi yang ada kita kembangin lagi ya. Iya. Sekarang biasanya gitu kan. Iya. Harus dengar input dari yang sukses, kita kembangin lagi. Jadi wah, hasilnya pasti lebih luar biasa lagi. Betul. Ya. Sebenarnya ini udah mau closing, tapi aku juga terpikir satu pertanyaan. Kok
Ada nggak kantor lain yang menawarkan peluang kerja? Waduh. Pasti banyak. Karena orang ini di mana-mana loh mukanya. Tuh, Ya. nggak usah sebut brand, nggak usah sebut brand. Apapun, nggak usah developer lah. Mana saja deh. Kan banyak konsumen. Misalnya di food court ketemu, ada big boss lihat, misalnya. Ini orang gila kerjanya nih jam 10 malam masih bagi brosur, misalnya. Benar. Lu mau kerja tempat gua, ada nggak yang nawarin sejak kok jadi top sales gitu? Oke, untuk nawarin sih sangat banyak ya. Kadang sampai saya pun sangat sibuk untuk menjawabnya. Tapi saya selalu ngomong ke developer, maaf, saya di sini masih ada tanggung jawab dan terus ada masa kontrak juga. Jadi saya harus jaga kesetiaan saya kerja di sini. Terus saya juga ada banyak developer sih tahun ini akan launching produk, terus sudah undang ngopi, undang makan, undang ini. Karena saya tahu ketika kalau saya hadir, saya bakal akan dapat misalnya nih developer ini kontak bos saya atau developer yang lain kontak bos saya kan nggak enak. Jadi saya usahakan biasanya ya menolak secara halus gitu ya. Pak maaf lagi sibuk ketemu konsumen. Mungkin ada informasi boleh share atau apa sharing aja lah seputaran begitu saja. Karena kalau saya membantu kan ya bertentangan dengan produk yang dijual. Jadi otomatis saya menolak secara halus. Belum waktunya sih karena kalau misalnya ketemuan. Karena kalau begitu ketemuan biasa isunya itu menyebar. Jadinya saya menjaga chemistry lah ya. Image-nya jelek. Iya, Image-nya benar. jadi jelek. Benar-benar menjaga chemistry lah. Luar biasa ya. Kesetiaannya itu Tiada bagus. tanding. Iya, dan punya prinsip. Itu namanya orang Ya. punya prinsip. Ya. Jadi orang yang punya prinsip akan di-respect, bahkan dicari orang. Nah, jadi Koko ini udah tahap dicari orang, dicari duit. Cari dia lagi loh. Dan dia cari duit loh, duit yang cari dia loh sekarang. Bener dong. Ditawarin banyak perusahaan. Jadi teman-teman, asalkan kita ada kerja ya, kalau ada usaha, tulus dan memberikan positivity yang besar, itu pengaruh terhadap kehidupan kita untuk besoknya, minggu depannya, bulan depannya, begitu. Pak ada mau sampaikan ke marketing luar sana setelah kita berbincang dengan Ko Julianto gitu? Ya, intinya sih podcast kali ini kita menjelaskan semua tentang tips and trick ya, strategi. Ya, gimana seorang marketing bisa gimana seorang marketing dari nol bisa menjadi sukses. Jadi setiap marketing itu punya cara kerja itu masing-masing pasti beda. Ya, jadi kita harus selalu bisa mengembangkan diri, harus bisa selalu belajar dari orang-orang yang lebih sukses dari kita. Ya, akhirnya kenapa? Karena yang namanya manusia tuh kita pasti punya keterbatasan. Nah, untuk melewati keterbatasan kita tuh kita harus bisa belajar. Nah, jadi semoga podcast kali ini tuh bisa membantu teman-teman ya yang di luar, tidak hanya untuk marketing properti saja, tapi semua bidang pemasaran. Ya, tapi yang terakhir, kalau mau cari properti, mau join properti, langsung ke Promex. Tidak ada yang lain. Dan Ko Julianto ada pesan untuk teman-teman di luar sana? Baik, untuk pesan terakhir ya, ini penutupan sebagai kesimpulan, ya teman-teman harus percaya the power of every day. Kenapa dikatakan begitu? Karena kekuatan dari setiap hari. Ketika kalau kita sebagai seorang sales, maka kita posisikan diri kita adalah sales. Kita jualan. Karena kita bukan posisi manajer atau lain sebagainya. Jadi kerjalah di posisi kita masing-masing. Kalau setiap hari kita mampu untuk prospek customer, kita follow up customer, buat janji temu, maka konsumen yang kita temui itu akan begitu banyak sekali. Maka peluang closing tidak akan henti-henti, akan closing terus-menerus. Jadi sangat bersyukur juga sampai hari ini Tuhan memberi berkah, juga semoga bisa dapat lebih banyak. Terus setiap hari kalau kita bisa mampu untuk konsisten, menjaga disiplin, waktunya kerja kita benar-benar konsentrasi kerja, lalu benar-benar kita memberikan yang terbaik, effort yang terbaik kita keluarkan. Ketemu konsumen juga begitu. Misalnya nih ada masalah keluarga atau ada orang yang kita cintai lagi sakit, kita lagi ketemu konsumen, hati kita harus jaga. Nah, kita ketemu konsumen harus effort dengan positive thinking, dengan pelayanan terbaik, senyum-senyum tetap harus ada. Terus pulang baru kita selesaikan masalah keluarga atau ada masalah apa. Jadi harus memilah-milah hati kita, tidak boleh dicampur aduk. Karena kan banyak sales begitu. Misalnya nih ketemu masalah campur aduk, satu hari itu bad mood, bertubi-tubi
lebih. Jadi kalau setiap hari kita lakukan seperti itu, follow up, terus kontak konsumen, terus buat janji temu, terus kita lakukan meeting sama atasan, belajar dari teman-teman yang lain secara terus-menerus setiap hari yang kita lakukan, mampu membawa mujizat bagi kehidupan kita, mampu merubah nasib kehidupan kita, mampu merubah diri kita dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa, menjadi spektakuler. Terima kasih, keren. Iya. Oke, sebagai penutup saya juga setelah berbincang dengan Ko Julianto, yang saya dapatkan adalah saya menjadi teringat satu kata, bekerjalah sampai menggugah hati Tuhan, maka berkahmu itu akan berlimpah. Nah, di sini yang kutangkap dari kerja kerasnya seorang Ko Julianto. Dan buat teman-teman yang mencari proyek segala macam, proyek-proyek bagus yang mana, ingat PGS lengkap. Apartemen ada, Rumah ada. rumah ada. Rumah mau di mana? Batam Center ada. Mau di Bengkong ada. Ruko ada. Ruko, iya, lupa sebut. Itu yang gede padahal. Itu yang gede, iya, ruko. Nah, jadi lengkap, semua ada di PGS. Makanya ingat PGS udah TBK. Jadi bukan kaleng-kaleng proyeknya, kemungkinan besar tuh semua jadi. Dan udah ada contohnya jadi, bagus-bagus, sukses. Dari residen, Monde-mondenya semua. monde-monde. Jadi apalagi itu kan bangun Monde City apartemen, benar-benar situ jadi Monde City. City-nya Monde memang. Pas mau Monde di sana. Iya, ada Monde B, ada Monde Resident, Monde Signature sekarang ya. Sekarang lagi bangun headquarter PGS. Wah, itu keren banget, gila. Itu yang book di Monde Junction. Jadi teman-teman ingat untuk like, share, dan subscribe agar saya lupa, saya belum say thank you kepada Ko Julianto udah menyempatkan waktu hadir di sini ya. Beliau orang yang sangat sibuk, Pak. Betul. Bayangkan Teleponnya nggak berhenti-berhenti ya. iya, harusnya 6.30 sampai jam 11 itu tidak ada kita di situ. Dan kita masuk. Kita udah menghabiskan waktu sekitar 2 jam memang. Iya, sibuk banget. Awalnya kita podcast tuh sebelum jam 6.30 atau setelah jam 11 malam. Gara-gara kita terganggu. Jadi thank you kok ya. Thank you banget ada di sini. Jadi teman-teman ingat untuk like, share, dan subscribe Promax TV. Karena apa? Karena semua orang harus punya rumah.